Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba lanjut untuk aplikasi chat apps kita, di mana untuk fiturnya kali ini kita akan buat untuk fitur cek apakah usernya itu sudah online atau tidak berdasarkan soket IO-nya. Jadi kita buat dia real time. Jadi kita bakal cek di sini siapa saja user yang online dan siapa saja yang belum online. Nah, di sini untuk buat fiturnya kita harus atur dulu untuk soket IO-nya di server. Bagian source, kemudian kita bisa buat di libs bagian socket.ts kita yang ini. Nah, untuk socket.ts-nya nanti untuk data usernya kita ambil berupa objek usernya. Di sini kita bisa buat ini untuk ambil objek user berdasarkan query params. Nah, caranya kita tinggal buat dulu variabel untuk menampung nilainya, yang nanti kita ambil itu cukup user ID-nya saja. Si user ID, jalankan socket, kemudian titik. Di sini kita gunakan handshake, masuk ke dalam query, kita ambil query-nya, ya mana query-nya namanya user ID. Kita buat dia berupa string, atau bisa juga undefined. Nah, kemudian kita coba buat variabel untuk menampung nilainya nanti. Sini const user socket map. Nah, ini untuk tampung list dari usernya siapa saja yang login berdasarkan record string. Ini salah, harusnya kita buat tipenya dulu. Ini record, ambil dari record string, koma string. Jadi key dan juga value-nya itu string berupa objek. Nah, kemudian kita tinggal buat kondisi jika user ID-nya ada, berarti if jika user ID, maka kita masukkan ke dalam user socket map-nya. User socket map, ini key-nya user ID, kemudian value-nya yaitu socket ID dari socket IO-nya. Nah, kemudian kita buat untuk emit-nya. Sini io.emit. Kita sebut nama emit-nya itu get online user. Kemudian datanya berupa objek is, yang mana nilainya ambil dari user socket map. Nah, kemudian untuk bagian disconnect-nya kita coba hapus untuk objek user yang login dari disconnect-nya ini. Nah, ini jika user ID-nya ada, maka kita hapus objeknya dari user socket map user ID. Dan di sini emit.io-nya kita jalankan lagi. Sama dengan yang di atas untuk mengupdate ulang get online usernya. Nah, ini sudah aman untuk bagian socket test-nya di bagian server. Selanjutnya kita atur untuk bagian front end-nya, yaitu bagian app, utils, kemudian socket service. Di sini kita atur untuk socket service-nya. Nah, sini untuk setelah dia connect, nah ini kan nanti kita ambil data usernya itu berdasarkan query-nya di sini. Query dari user ID. Jadi kita ambil query-nya dulu, kita refactory untuk socketnya ini. Berarti di sini di socketnya kita ambil dulu paramnya. User ID tipe data string. Kemudian kita atur base URL-nya. Nah, di base URL-nya sendiri kita masukkan untuk query-nya, untuk ambil query-nya nanti. Yang mana query-nya di sini itu ambil berdasarkan objek user ID. Nah, supaya nanti bisa diterima untuk socket test-nya.
Nah, kemudian setelah dia connect, kita panggil untuk socket on-nya, yaitu emit yang kita buat tadi. Nah, nama emitnya kita cek dulu, namanya itu get online user. Di sini get online user. Kemudian listener-nya diambil dari user IDS, karena nanti lebih dari satu user. Tipe data string array. Kemudian panah. Buat fungsi, kita log dulu user yang melakukan login di sini. Sini online user siapa saja. Kemudian kita tampilkan ID dari user-usernya, user IDS. Dan kita ganti juga di store-nya. Nah, ini kita perlu buat store-nya juga. Ini kita atur dulu untuk store-nya untuk masukkan state dari user yang login. Kita atur di out slash-nya. Di out slash-nya kita buat dulu untuk bagian interface-nya. Di sini interface-nya kita atur bagian outstate. Di sini online user siapa saja, berupa array, dan dia optional. Kemudian di initial state-nya, ini tipenya dulu string. Kemudian install state-nya, kalau tidak ada online user, berarti online usernya kita buat array kosong. Dan kita buat untuk set nilainya. Nah, di sini kita bisa hapus yang ada di sini, yang dua ini, karena kayaknya kita tidak butuh. Kita cuma butuh untuk set online usernya saja. Online user. Kita ambil state. Dan pilot. Dari pilot action untuk ubah nilainya. Dan di sini tipe yang dia masukkan yaitu string berupa array. Nah, kemudian kita tinggal isi di sini state titik online user dari action pilotnya. Apa yang kita masukkan di dalam pilot, action titik pilot. Di sini ada yang salah, harusnya di sini kita buat action. Sudah aman untuk set online usernya. Nah, kemudian kita coba refactory juga yang ini di bawahnya, yaitu kita import untuk set online user. Kemudian masuk lagi ke socket service-nya. Kita coba tampilkan atau simpan di store-nya. Di sini panggil store titik dispatch, panggil fungsinya yang set online user, yang mana nilainya yang berupa array yaitu user IDS. Kemudian kita tinggal refactory untuk login dan juga logout-nya. Nah, untuk loginnya kita masuk ke screen bagian sign in screen di sini. Nah, ini kita bisa hapus yang dispatch-nya, dan kita hapus juga yang ada di sini. Kemudian kita coba atur di loginnya. Jadi setelah login, kita panggil untuk connect socketnya. Connect socket. Kemudian user ID-nya ambil dari data titik user titik ID. ID dari user pada saat kita login di sini, atau dapat nilainya pada saat login di dalam sini. Nah, kemudian untuk logout-nya juga kita ganti. Berarti kita masuk ke profile screen yang ini. Nah, untuk di profile screen kita hapus yang ini disconnect dispatch-nya karena sudah tidak ada, kita tadi hapus. Hapus juga di sini. Kemudian di logout-nya kita coba jalankan disconnect socket. Nah, kemudian satu lagi, kita ingin masukkan untuk lognya untuk ngecek apakah dia logout atau tidak di socket service yang ini. Socket service. Kita coba log saja di sini.
user disconnect. Oke, ini sudah aman. Nah, kemudian kita atur untuk list dari chatnya ini. Kita ganti statusnya yang online-online ini. Kita masuk ke bagian halaman chat list. Kita buka komponen chat list. Nah, di sini kita coba atur untuk stylenya dulu. Berarti untuk stylenya yang bagian sini. Nah, untuk stylenya sendiri, kita ambil dulu datanya dari stat kita menggunakan use selector. Sini cons user slice sama dengan use selector. Kemudian di sini state. Ini kita bisa copy saja dari navigasi yang sudah kita buat kemarin. Bagian index. Nah, yang ini. User slice-nya. Kita bisa copy saja. Masuk ke sini. User slice. Kita tinggal import untuk root state-nya dari store kita. Oke. Di sini sudah dapat untuk user slice-nya. Kemudian kita tinggal buat kondisi untuk statusnya. Nah, statusnya sendiri berarti kita bisa gunakan includes untuk ngecek apakah user ID tersebut sudah login atau tidak. Sini user slice. Belum bisa jalan. Oh, out slice, sorry. Out slice. Titik online user. Titik includes. Berdasarkan data. Titik ID. ID dari data props-nya. Nah, maka di sini jika dia online berarti kita tampilkan statusnya yaitu styling di status ini. Nah, selain itu ini kita buat untuk status offline-nya. Kita buat saja namanya sini offline. Offline. Kita buat style-nya di bawah. Di sini status. Kita copy. Nah, kalau statusnya dia online berarti yang ini ya status. Kita ganti deh namanya sini online supaya lebih kelihatan jelas. Kemudian ganti juga style di atas. Ini status jadi online. Jadi jika dia online kita ganti warnanya ke warna hijau. Green. Dan kita atur font width-nya jadi bold. Nah, kemudian jika di offline dia abu-abu, kita coba save dulu. Save. Di sini kita ganti juga namanya. Di sini berarti kita buat kondisi yang sama. Out slash titik online user includes data titik ID. Maka di sini kita tampilkan dia online jika dia online. Selain itu dia offline. Coba di load dulu. Oke, di sini kita sudah dapat datanya. Jadi statusnya offline semua. Nah, di sini saya akan coba login pakai Android saya. Saya akan coba login pakai user Ayu contohnya. Nah, di sini kita bisa cek di sini dulu atau kita coba logout dulu karena di sini juga dia belum teratur soket IO-nya. Kita login pakai user yang sama, reski@mail.com. Kemudian password reski25. Di sini dapat ya online usernya dari ID user Reski. Saya coba login pakai Android saya. Sini saya scan dulu. Di sini saya coba scan. Kemudian saya coba login pakai user Ayu. Di sini dia sudah terima datanya.
Untuk online usernya dari Ayu, cuman kayaknya real time-nya itu belum jalan. Kita coba logout dulu. Itu login ulang pakai user Leski at mail.com Leski 25. Oke, di sini sudah ada 2 user yang login, cuman kayaknya di sini untuk statusnya itu belum terupdate siapa saja yang online dan offline. Kayaknya ada yang salah dalam codingan kita. Oh, ternyata udah ada. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya di Ayu itu online. Karena di sini saya sudah online pakai user Ayu di dalam Android saya yang sudah saya scan pakai Expo tadi atau di Expo Go. Dan kemudian di dalam Android saya juga sudah online user dengan nama Reski. Dan ya sudah aman untuk online statusnya, jadi dia real time untuk status online-nya. Tapi kalau saya logout pakai Ayu tadi, di sini saya logout Ayu. Nah, di sini bakal offline jadinya, yang tadinya online jadi offline. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk real time cek status online dari user. Di video berikutnya kita akan buat untuk real time chatnya, yaitu untuk video yang terakhir. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk dulu Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.